Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang terdiri dari saya sendiri Ani dan rekan saya Kamelia Nazla. Kami akan membahas tentang materi pertemuan 21, yaitu tentang distribusi, probabilitas bersama, dan nilai harapan. Nah, materi ini penting karena sering dipakai dalam statistik untuk memahami peluang dan rata-rata hasil suatu percobaan. Selain itu, tujuan pembelajaran bab ini diantaranya satu, memahami konsep distribusi probabilitas bersama. Yang kedua, menjelaskan fungsi probabilitas dan distribusi kumulatif. Yang ketiga, memahami nilai harapan, min, variansi, dan standar deviasi. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu menerapkan konsep dalam kasus nyata, seperti dalam bisnis, undian, dan eksperimen. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang konsep dasarnya terlebih dahulu. Konsep dasarnya itu ada variabel acak. Jadi, variabel acak adalah angka yang mewakili hasil dari suatu percobaan acak. Ada juga distribusi probabilitas, yaitu yang menunjukkan daftar kemungkinan nilai variabel acak beserta peluangnya. Selanjutnya ada fungsi probabilitas. Itu ditulis dalam bentuk fx sama dengan p kali x. Ada fungsi probabilitas kumulatif, yaitu peluang bahwa x kurang dari atau sama dengan suatu nilai. Lalu ada nilai harapan, yaitu rata-rata teoritis dari hasil percobaan. Jadi, intinya kita belajar bagaimana menghitung peluang dan rata-rata dari suatu kejadian acak. Nilai harapan adalah rata-rata teoritis dari suatu variabel acak. Rumusnya sebagai berikut. Artinya, kita akan kalikan setiap kemungkinan nilai X dengan peluangnya, lalu jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah rata-rata yang kita harapkan dari percobaan acak. Yang kedua, min. Min atau rata-rata populasi sebenarnya sama dengan nilai harapan, jadi rumusnya sederhana. Rumusnya sebagai berikut. Min ini menggambarkan pusat dari distribusi data. Yang ketiga, variansi. Variansi menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Rumusnya itu sebagai berikut. Kita ambil nilai harapan dari kuadrat variabel, lalu dikurangi dengan kuadrat min. Semakin besar variansi, semakin lebar penyebaran datanya. Yang keempat ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari variansi. Jadi rumusnya sebagai berikut. Nilai ini lebih mudah dipahami karena kembali ke satuan asli data. Jadi kalau variansi masih dalam bentuk kuadrat, standar deviasi mengembalikan ukuran yang sama dengan data awal. Beberapa contoh sederhana itu terjadi di sekitar kita. Salah satunya, yang pertama, pelemparan koin. Seperti yang kita ketahui bahwa koin itu memiliki dua sisi, maka nilai rata-rata yang bisa keluar adalah 0,5. Jadi ketika kita lempar 3 koin, maka rata-rata jumlah sisi gambar yang muncul adalah 1,5. Contoh lainnya, pelemparan dadu. Jika kita lempar 2 dadu, rata-rata jumlah mata dadu yang keluar adalah 7. Contoh lain dalam bisnis, jika peluang usaha itu untung lebih besar daripada ruginya, nilai harapan itu positif, maka bisnis itu menjadi layak. Nah, ada contoh lainnya itu undian. Harga fair kupon bisa dihitung dari nilai harapan. Kenapa? Logika dasarnya seperti ini. Dalam undian, kita membeli kupon itu dengan harapan bisa menang hadiah. Nah, jadi harga fair kupon adalah harga yang sesuai dengan rata-rata nilai hadiah yang akan diterima jika undiannya dilakukan berkali-kali. Nah, jika kita hitung 3 koin yang tadi itu, nilai harapannya adalah 1,5. Berarti standar deviasinya di 0,87. Untuk pelemparan 2 dadu, nilai harapannya itu 7. Standar deviasinya di 2,42. Kegunaan dari nilai harapan itu sendiri menjadi sangat penting dari harapan matematis, yaitu bisa digunakan dalam menentukan min maupun variasi ataupun standar deviasi berdasarkan parameter populasi. Baik, mari kita bahas contoh yang pertama, yaitu jika dilakukan pelemparan 3 mata uang logam, kemudian banyak sisi gambar, maka hitunglah min dan standar deviasinya.
Nah, penyelesaiannya jadi kita mulai dari mencari nilai harapannya dulu, yaitu nilai rata-rata dari jumlah sisi gambar. Tadi sudah kita cari, nilainya itu di 1,5. Setelah kita dapatkan minnya, kita hitung variansi dengan rumus EX kuadrat dikurangi min kuadrat. Dari situ, akar dari variasi itu adalah standar deviasi. Hasilnya sekitar di 0,87. Selanjutnya, kegunaan nilai harapan. Kegunaan nilai harapan diantaranya satu, menentukan rata-rata populasi. Yang kedua, mengukur resiko dengan variansi dan standar deviasi, seperti yang tadi telah dipaparkan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam bisnis, undian, dan eksperimen. Jadi, kesimpulannya, distribusi probabilitas membantu kita memahami peluang suatu kejadian. Sedangkan nilai harapan memberi gambaran rata-rata hasil yang bisa kita harapkan. Konsep ini sangat berguna dalam kehidupan nyata, mulai dari bisnis, undian, dan penelitian. Selain itu, variansi dan standar deviasi memberikan ukuran seberapa besar penyebaran data dan rata-ratanya. Dengan memahami keempat konsep ini, nilai harapan, min, variansi, dan standar deviasi, kita dapatkan satu, membuat keputusan yang lebih rasional dan terukur. Yang kedua, menilai risiko dengan lebih objektif. Yang ketiga, menghubungkan teori statistik dengan praktek nyata dalam berbagai bidang. Intinya, distribusi probabilitas dan nilai harapan bukan hanya sekedar teori, tetapi alat analisis yang membantu kita melihat pola, mengukur ketidakpastian, dan memahami keputusan yang lebih bijak. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.